Baik, salam sejahtera kepada setiap saudara yang hadir dalam ibadah. Shalom. Saya bersyukur boleh beribadah bersama dengan saudara di gereja ini. Terima kasih kepada om dan tante yang baik hati, yang masih mempercayakan untuk boleh melayani pemberitaan firman. Bapak Ibu sekalian, saya akan mengawali khotbah ini dengan sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan, yaitu pertanyaannya adalah, menurut saudara, uang atau harta itu berkat atau jerat? Hari ini saya mau berbicara soal uang, saudara-saudara. Saya percaya satu topik yang semua orang suka. Siapa suka dengan uang? Sungkan menjawabnya, saudara. Tidak apa-apa, nanti di akhir khotbah baru Anda boleh menjawabnya. Soal uang, sesuatu yang relevan, sesuatu yang dekat dengan kita. Bagaimana orang Kristen memandang yang namanya uang? Pertanyaan pertama adalah, uang itu sesuatu yang katakanlah berkat atau jerat? Uang itu berkah atau musibah? Saya sengaja memilih kata-kata yang biar mirip-mirip supaya kelihatannya cakep. Ada yang mau jawab? Nyanyinya semangat, kasih pertanyaan, matilah. Jawabannya apa ini ya? Jawabannya adalah, ada satu orang ibu, dia jualan gado-gado. Sayang sekali, gak laku. Padahal gado-gadonya enak, bagus. Rasanya, kualitasnya, kebersihannya, gak diragukan. Tapi sayang sekali, pelanggannya sedikit. Setelah pandemi makin sedikit, makin habis. Sampai akhirnya ibu ini tidak mampu membiayai sekolah putrinya. Datanglah ke PCC, ketemu dengan Om Gunawan. Om, doakan Om. Doa orang benar, besar, kuasanya. Saudara bayangkan, dia pulang dari gereja hari Senin, dia pikir usahanya ya sudahlah, apa yang terjadi terjadilah. Tapi kemarin dia didoakan, tidak pernah diduga. Datang satu mobil, mampir di kedainya, kemudian turun seseorang ibu dengan pakaian yang perlente. Siapa dia? Tante Gunawan. Oh bukan. Kemudian tiba di bangunan, Bu, saya mau beli. Setelah dia mencicipi, cocok. Kemudian kontraklah. Bagaimana kemudian saya kontrak selama 1 tahun untuk karyawan kami mendapatkan gado-gado. Saudara bayangin 1 tahun makan gado-gado, asam urat saudaraku. Pertanyaan saya, berkat atau jerat? Berkat atau jerat? Berkat. Langsung hari Minggu datang ke gereja, Om terima kasih, Tuhan baik. 1 tahun dikontrak saudaraku. Untuk sekian karyawan di perusahaan ibu tadi. Dia mengatakan berkat Tuhan luar biasa. Kisah kedua, seorang petani yang hidup kira-kira 50 tahunnya lalu di daerah Purworejo. Ada yang dari Purworejo? Tidak ada, amanlah. Sederhana hidupnya, cuma petani. 50 tahun lalu saudara, tidak ada yang namanya teknologi di dalam genggaman saudara, tidak ada. Satu hari dia mendapat hadiah, dapat berkat Tuhan. Katakanlah begitu ya, dapat rezeki maksud saya. Apa itu rezekinya? Bentuknya adalah televisi. TV saudara, besar sebesar screen ini, 85 inch. Berkat atau jerat? Tunggu dulu, belum selesai ceritanya. Akhirnya satu keluarga mulai tiap hari menyalakan televisi. Anaknya mulai nonton televisi. Istrinya apalagi, dari pagi buka mata langsung buka televisi. Yakinlah 50 tahun lalu tidak ada drakor, tidak ada show. Yang ditonton adalah Sri Mulat. Yang ditonton adalah telenovela. Cerita terdengar, tetangga pun tahu. Bapak si itu, ibu si itu mempunyai televisi. Datanglah keluarga-keluarga sekitarnya datang nonton televisi. Maka televisi itu on dari pagi sampai keluarnya bintik-bintik hitam. Tahu? Udah selesai acaranya, tapi terus nyala. Tidak lupa hidangan pisang goreng bersama dengan kopi.
sampai larut malam. Listrik bernyala, kipas angin bergerak, akhirnya tagihan melonjak. Pertanyaan saya, berkat atau musibah? Halo? Jadi artinya apa? Uang, harta yang ada dalam hidup kita, dua sisi Bapak Ibu sekalian. Satu sisi betul adalah berkat Tuhan. Satu sisi adalah sebuah berkah. Tapi jangan lupa, pada sisi yang lain, bisa sebuah perangkap dalam hidup kita. Itu sebabnya hari ini, mari sama-sama kita belajar. Bagaimana sebagai orang Kristen memandang yang namanya uang. Yang saya percaya Anda berdoa, Tuhan tolonglah. Berikanlah berkat-Mu. Tuhan turunkan rezekimu. Bagaimana Anda boleh kemudian terhindar dari yang namanya musibah. Tetapi berkat yang kita nikmati. Ayo sama-sama kita belajar dari firman Tuhan. Saya mengajak kita melihat bagian daripada Injil Matius. Bapak boleh membuka Alkitabnya. Matius pasalnya yang ke-6. Kita akan merenungkan satu khotbah yang pernah Yesus sampaikan di atas bukit. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-24. 19 hingga ayat yang ke-24. Oke, mohon maaf ini saya belum revisi ya, harusnya ayat yang ke-19. Ini tulisan 21. Ayo kita sama-sama membaca. Saya akan mengajak kita semua bergantian membaca ayat 19. Mereka yang suka cinta uang boleh baca 19, yang tidak mencintai uang ayat 20. Ayo yang cinta uang membaca 2, 3. Ayo yang cinta uang baca. Oh cinta uang semuanya saudara ya. Aduh saya bercanda di serius itu. Oke semua membaca ya. 19 sampai 24. Saya 19, saudara ayat 20 kita bergantian. Demikian firman Tuhan Matius pasal ke-6. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bersama-sama 20 membaca, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mammon. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Sudah ada beberapa prinsip yang saya mengajak kita sama-sama belajar. Bagaimana kita mempunyai konsep, prinsip yang betul ketika urusan dengan harta atau uang. Prinsip pertama. Saya mulai dengan sebuah statement lebih dahulu. Dengan sebuah kalimat pertanyaan barangkali. Menurut Bapak Ibu sekalian, uang itu adalah sesuatu yang bersifat duniawi atau rohani. Yang mengatakan duniawi, tolong serahkan di depan uangnya. Sudah saya sengaja lemparkan pertanyaan ini prinsip yang basic. Yang penting sekali. Karena banyak orang Kristen salah paham, so. Saya ulang ya. Uang itu sakral atau sekular. Setelah kalau kita membaca pembacaan tadi, pasal ke-6, kita kenal bahwa Matius 5, Matius 6, Matius 7, itu adalah sebuah rangkaian khotbah Yesus di atas bukit. Jadi kira-kira selama 3 hari mungkin atau selama lebih dari sekian hari Yesus mengadakan retreat, katakanlah begitu, di atas gunung. Dia berkhotbah. Nah di dalam pasal ke-6, katakanlah ini sesi pertama, hari kesekian, Yesus berkhotbah apa?
Anda boleh lirik-lirik Alkitabnya. Pasal ke-6 di bagian atas. Apa tema judul khotbah Yesus? Saya beritahu saudara, Yesus berkhotbah soal bersedekah. Sama-sama katakan, bersedekah. Bersedekah, menolong orang, membantu orang. Sesi pertama. Kemudian sesi kedua, kalau Anda turun di bawahnya, Yesus berkhotbah dengan tema yaitu apa? Tentang berdoa. Sama-sama katakan, berdoa. Saya berhenti dulu. Sedekah, berdoa. Rohani atau jasmani? Mulia atau kurang mulia? Mulia. Berdoa. Turun lagi. Setelah sedekah nolong orang, oh ini hatinya mulia. Kemudian berdoa. Luar biasa rohani banget. Setelah itu di bawahnya apa temanya? Berpuasa. Waduh, ini paling hebat ini. Tidak semua orang. Saya sulit berpuasa ketika menginjakkan kaki di kota Semarang. Terlalu banyak makanan enak, saudaraku. Suruh puasa. Nanti dulu Tuhan ya, boleh enggak 2 hari saya libur puasa. Artinya apa? Khotbah Yesus sangat rohani. Setuju dengan saya? Setelah sesi ketiga tentang berpuasa, maka Anda menemukan perikop di bawahnya yang kita baca. Soal apa, saudara? Soal uang. Mengumpulkan harta di bumi. Baca di bawahnya lagi. Perikop di bawahnya. Ngomong apa, saudara? Tentang kekhawatiran. Jangan khawatir kamu makan apa, minum apa, rumahnya tinggal di mana. Tidak usah khawatir kata Tuhan. Saudara perhatikan, izinkan saya bertanya. 3 tema awal. Sesuatu yang kelihatannya sangat spiritual. Pertanyaan saya, tema kedua di bawahnya. Uang, kekhawatiran. Spiritual atau bukan? Nah, orang malah geleng-geleng. Kayaknya enggak ya. Jadi menurut kamu, Yesus kurang spiritual? Saudara jangan salah paham. Saya sengaja menjelaskan konsep ini untuk Anda supaya melihat. Bahwa ternyata, dengar kalimat ini baik-baik. Di dalam iman Kristen, tidak ada pembedaan antara yang spiritual dengan yang non-spiritual. Tidak ada yang katakan ini rohani, ini duniawi, ini sakral, ini sekular. Tidak ada, saudara. Saya membaca sebuah tulisan seorang yang namanya adalah Paul David Tripp. Yang suka baca buku, Anda boleh catat nama orang ini bagus sekali. Tulisannya luar biasa. Dia mengatakan demikian, segala hal, saya ulang, ini dalam perspektif iman Kristen. Segala hal. Artinya apa? Tidak ada satupun dalam hidup kita. Segala hal. Jadi bukan 1-2 hal loh nih. Segala hal bersifat spiritual. Anak muda, kamu suka main game gak? Ini muda atau tua? Saya gak tahu nih. Muda lah ya. Atau yang ujung tuh muda tuh. Suka main game gak? Suka ya? Apa? Roblox. Mobile Legend. Pertanyaan saya. Main game rohani atau duniawi? Nah bingung dia tuh. Bingung tuh. Mama yang punya anak. Jangan main game terus, jangan main game terus. Baca hari ini. Segala hal bagi orang Kristen bersifat apa? Spiritual. Artinya main game itu gak pernah dijawab dia. Bapak-bapak di kantor bekerja spiritual, rohani atau bukan rohani? Ibu-ibu lagi masak, rohani atau duniawi? Mengasuh anak. Bapak-bapak, saudara-saudara yang suka bermain saham, duniawi atau rohani? Saya bisa melontarkan ribuan pertanyaan Bapak Ibu. Saudara-saudaraku, bagi orang Kristen, segala hal, termasuk anak muda, waktu kamu main game, jempol kamu pencet. Kamu ingat, itu seharusnya bersifat apa? Spiritual. Karena, kalimat seterusnya, segala hal adalah ibadah. Jadi artinya waktu jempol kamu main game,
Kamu sadar, tidak ada yang salah dengan main game. Tapi kamu sadar, ini sedang beribadah loh. Kamu nonton handphone, nonton Netflix, nonton video, nonton film. Tidak ada yang salah, nothing wrong. Tapi ingat apa yang kamu tonton. Karena sesuatu bersifat spiritual. Itu ibadah. Buka toko, transaksi dengan seorang. Saudaraku, sesuatu yang semuanya bersifat spiritual bagi kita orang Kristen. Tapi sayang sekali hari ini banyak orang Kristen yang kemudian mengkotak-kotakan. Kalau hari Minggu ini rohani karena di gereja. Namun giliran di luar gedung gereja, mulai hari Senin di jalan raya, di mana Tuhannya? Anda boleh berpikir, ini adalah dunia saya. Salah saudaraku, salah. Nah, kita mulai membereskan pola pikir kita. Bahwa ternyata segala hal, termasuk uang. Sorry to say, termasuk bicara soal seks. Halo? Spiritual. Seks, uang, spiritual. Ya. Oke, kita mulai clear dengan konsep yang sangat baru mungkin bagi saudara. Anda berpikir, wah ini pendeta yang satu nih, pastor satu nih mengajarkan hal yang menarik ya. Jadi uang itu rohani loh ibu, amin. Tadi saya ngobrol dengan Om Gunawan ya. Ternyata gereja ini juga punya vocab yang sama dengan gereja saya. Anda mengenal namanya hamba Tuhan, betul ya? Hamba Tuhan. Tahu hamba Tuhan? Saya seringkali digodain sama jemaat. Kalau kalian itu hamba Tuhan. Kalian tuh yang holy lah, yang suci begitulah. Kalau kami ini siapa? Yang berada di marketplace. Kami adalah hamba uang. Bisa bedain? Saudaraku, bagi saya, bagi orang Kristen sebenarnya tidak boleh punya konsep, tidak boleh saudaraku. Tidak ada. Semua orang percaya adalah hamba Tuhan. Tidak ada hamba uang, tidak ada saudaraku. Jangan dibeda-bedain. Segala hal bersifat rohani. Oke, saya berhenti sampai sini. Jadi Anda boleh pulang dengan punya keyakinan bahwa saudara tidak ada yang salah dengan uang. Karena bersifat spiritual. Pertanyaan saya kedua. Setelah kita clear bahwa ternyata uang itu adalah sesuatu yang harusnya spiritual bagi orang Kristen. Itu sebabnya pertanyaan kedua adalah, kalau begitu boleh enggak saya mengumpulkan uang? Ulang ya, logikanya ditata pelan-pelan ya. Jadi poin satu, prinsip utama, uang bahkan segala hal itu sesuatu yang spiritual. Pertanyaan saya kedua, kalau gitu boleh enggak kumpulkan uang? Boleh? Baca sama-sama ayat 19. 1, 2, 3. Saya ulang lagi. Kalau gitu boleh enggak kumpulkan uang? Ada orang enggak di sini ya? Boleh enggak saudaraku? Siapa yang ngomong boleh? Saya mau baca lebih keras lagi ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Itu uang. Boleh enggak? Boleh enggak? Jemaat ini ngotot ya ternyata ya. Boleh enggak saudara? Kayaknya saya salah lokasi gereja Pak. Boleh ya? Jadi apa arti kata janganlah di sini? Jangan banyak-banyak. Jadi boleh, asal jangan banyak-banyak gitu ya. Bu, ingat ya, suamimu ngomong jangan banyak-banyak. Bisa mengaminkan ibu-ibu? Saudaraku, saya sengaja melontarkan pertanyaan yang menggelitik saudara. Ini sesuatu yang sangat relevan dengan hidup kita, saudaraku. Nah, saudara jangan salah paham ya, jangan salah paham. Saudaraku, sebelum saya akan mengupas ayat 19, saudara perlu tahu bahwa di dalam perikop ini Tuhan Yesus memberikan dua perintah. Perintah pertama adalah nadanya negatif. Maka muncul kata janganlah. Jangan, artinya apa? Larangan, negatif.
Yang kedua ada perintah nadanya positif. Oke, kita akan sama-sama belajar satu demi satu. Yang pertama dulu, perintah yang negatif. Setelah ketika Yesus mengatakan janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tentu bukan berarti saudara dilarang mempunyai tabungan, mempunyai deposito, mempunyai investasi, punya asuransi. No. Tuhan tidak pernah melarang saudara mempunyai hal itu. Ingat poin 1, uang itu bersifat spiritual. Lalu apa arti ayat ini? Setelah saya membandingkan dengan terjemahan dalam ESV, dalam bahasa Inggris. Saya terjemahkan dengan bebas ya. Kira-kira ngomong begitu Tuhan Yesus. Sayang Alkitab Indonesia nggak muncul. Indonesia hanya mengatakan janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Titik. Tetapi dalam bahasa Inggris jelas bagus sekali. Jangan kamu mengumpulkan, lihat yang berwarna biru itu. For yourselves. Jangan kamu kumpulkan harta di bumi bagi dirimu sendiri. Itu problemnya saudara-saudara sekalian. Jadi Tuhan tidak pernah melarang saudara mempunyai uang. Boleh. Punya tabungan yang banyak. Boleh Bapak. Ayo revisi kasih tahu istri saya. Sorry Hani saya salah ngomong tadi. Saya seolah-olah suci di gereja. Jangan banyak-banyak. Menyesal bukan? Boleh banyak. Tidak ada masalah dengan uang yang banyak. Amsal mengatakan lihat semut. Betul? Dia kerja keras. Tetapi yang disorot oleh Yesus adalah apa? For yourselves. Saudaraku, Tuhan tidak pernah melarang kita mempunyai uang yang banyak. Tidak ada yang salah. Sekali lagi, uang itu adalah spiritual harusnya. Yang salah adalah apa? Saudaraku, Yesus sedang menyoroti tentang ketamakan. Tentang keserakahan. Ketika orang mencari uang, kumpulkan uang, kemudian berhenti hanya untuk diri sendiri saja. Mikirin saya saja. Yang penting saya, keluarga saya, untuk anak saya, untuk orang tua saya. Pokoknya semua adalah saya. Itu yang Tuhan bongkar. Tamak, serakah, selfish. Egois. Clear? Nah, kita teruskan. Setelah Yesus berbicara nada negatif. Jangan kumpulin bagi dirimu. Nah, kemudian dia beralih ke nada yang positif. Apa nada positifnya? Itu terletak di dalam ayat ke-20. Yesus berkata, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Bapak Ibu sekalian, kalau poin 1, tadi saya katakan ada harta di bumi. Uang, rupiah, dolar, euro, emas. Itu sesuatu yang boleh Anda miliki. Asal jangan egois. Jangan mementingkan diri sendiri. Tapi kedua Yesus mengatakan jangan kamu fokus kepada harta dunia saja. Bahwa ternyata ada harta di surga. Bukan harta di bumi saja, tapi ada harta di surga. Yesus katakan investasikan hidupmu untuk harta yang di surga. Saudaraku, apa sih harta di surga itu? Saya membantu saudara untuk mengerti harta di surga dengan sebuah tulisan daripada seorang yang namanya Dallas Willard. Dallas Willard ini seorang yang menekuni dalam dunia spiritualitas. Buku-bukunya sangat bagus sekali. Kalau nggak salah udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dia mengatakan kalimat bagus sekali. Invest your life. Investkan hidupmu. Di dalam hal apa? Inilah harta di sorga. Apa yang Allah lakukan. Wah. Apa yang Allah lakukan? Kebaikan. Kemurahan. Apalagi? Kebenaran. Kejujuran, ketulusan. Saudara investkan hidupmu dalam wilayah-wilayah ini. Kemudian Willard mengatakan kalimatnya, which cannot be lost. Sesuatu yang tidak pernah hilang, yang tidak pernah lenyap. Saudara-saudara sekalian, seorang penulis buku, saya suka membaca buku, maka saya memberikan saudara beberapa kutipan-kutipan dari orang.
Ada seorang bernama John Piper. Dia mengatakan kalimatnya seperti ini. Kayaknya belum muncul tulisan John Piper, nama John Piper. Maaf, agak panjang ya. Dia berkata begini, berinvestasilah pada sekuritas surga. Wow, ini kata-kata yang sangat bombastis sekali ya. Yang bernilai tinggi, dijamin oleh Tuhan. Bukan dijamin oleh LPS, bukan, oleh Tuhan dijaminnya. Kemudian Piper mengkontraskan antara harta di bumi dengan harta di surga. Dia berkata bahwa hidup yang dikhususkan untuk kenyamanan, untuk kesenangan material, itu harta di bumi. Dikatakan seperti membuang uang ke dalam lubang tikus. Tadi Yesus mengatakan ada ngengat, ada karat, ada pencuri yang merusaknya. Saya ulang, gak ada yang salah dengan uang, tidak ada yang salah. Boleh, asal jangan selfish. Tapi Yesus ingatkan, Piper mengingatkan, bahwa harta di bumi yang nothing wrong itu kayak lubang tikus. Anda sudah membuangnya, habis. Tetapi kemudian dia mengkontraskan dengan kalimatnya, namun hidup yang diinvestasikan untuk kerajaan surga menghasilkan sukacita yang tak tertandingi dan yang tidak berujung. Wah, saudara, inilah yang Tuhan rindukan. Saudara menginvestkan hidupmu kepada harta di surga. Sederhananya, harta di surga artinya apa? Milikilah kehidupan yang semakin serupa dengan Kristus. Milikilah kehidupan seperti yang Tuhan miliki. Itulah harta di surga. Bapak Ibu sekalian, Rasul Yohanes di dalam suratnya dia pernah memberikan sebuah contoh yang sangat menarik sekali. Sebelum saya ke sana, saya mau simpulkan dengan poin 2 dengan sebuah kalimat. Sama-sama kita membaca nih, 2, 3. Pakailah harta duniawi untuk tujuan surgawi. Saya ulang logika berpikirnya, poin 1, uang itu spiritual. Uang itu tidak salah. Yesus tidak pernah melarang saudara punya uang, tidak salah. Tetapi Tuhan ingatkan, uang itu sementara. Maka pikirkan yang bukan harta di bumi, pikirkan harta di surga. Gimana mikirkan harta di surga itu? Poin kedua bicara apa? Pakai harta di bumi untuk tujuan surgawi. Rasul Yohanes pernah memberikan suratnya, dalam tulisannya dia berkata demikian, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi kemudian menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudaraku, kalimat yang memberikan sebuah teguran kepada kita. Tuhan percayakan saudara harta di bumi. Yang kita doa, yang kita mohonkan Tuhan turunkan. Saya ulang, nothing wrong. Tapi Tuhan ingatkan, pakai itu untuk kepentingan surgawi. Saudara, beberapa minggu yang lalu saya berkhotbah di satu gereja. Selesai ibadah pertama, kemudian menuju ibadah kedua, itu biasanya kita masuk ke dalam ruangan, kita menunggu transit, menunggu jam berikutnya. Saya di sana menunggu, dikasih hidangan, oke. Lalu ada seorang, katakanlah seorang rohaniwan, seorang pendeta yang duduk bersama-sama dengan saya dampingi, escort. Ngobrol kita, bincang-bincang. Lalu akhirnya saya nanya, kamu dari mana asalnya? Kamu dari STT mana? Kamu dari gereja mana? Backgroundnya kita ngobrol panjang lebar. Nah, setelah ngobrol panjang lebar ada sebuah kisah yang menarik Bapak Ibu daripada pendeta tersebut. Dia mengatakan, Pak, saya masuk STT ini. Kemudian saya nggak lanjut. Kemudian kami break sejenak, kemudian pindah ke STT, disebutkan lagi. Saya katakan, kenapa kamu pindah? Dia mengatakan, iya, nggak ada sponsor. Oh, oke. Tapi kemudian kami melanjutkan di STT yang ini. Ada sponsor kah? Itulah Pak, ada cerita yang menarik, kata pendeta tersebut. Apa yang kamu alami sehingga kamu mengatakan kisah yang menarik? Dia mengatakan begini, Tuhan itu luar biasa.
Saya tidak pernah membayangkan bahwa ternyata ada satu gereja yang kecil, Bapak Ibu kalau tahu, di daerah Tangerang. Tangerang itu adalah pinggirannya Jakarta. Ada satu wilayah, saya sebutkan namanya ya, supaya objektif, supaya real. Itu wilayah namanya Poris. Ada yang tahu Poris? Itu di daerah Tangerang. Itu adalah pemukiman, mohon maaf, yang padat penduduknya. Hidupnya sederhana sekali. Ada satu gereja, gerejanya kecil, kata Bapak itu. Berapa orang jemaatnya? 50 orang. Satu ruko, kecil sekali, 50 orang jemaatnya. Barangkali itu hidupnya sendiri udah pas-pasan. Tetapi orang itu menceritakan, gereja itulah yang kemudian mengutus dan mendukung kami sekolah sampai selesai. Waktu saya dengar cerita itu saya katakan luar biasa. So itulah sebuah contoh bagaimana gereja orang Kristen yang memakai harta di bumi untuk kepentingan surgawi. Punya alasan nggak dia mengatakan, kan kami masih kecil gerejanya, kami pun minim, kami pun defisit. Rukonya baru satu, mungkin masih kontrak barangkali. Maka kami nggak bisa tolong orang lain, nggak bisa. No, tidak punya alasan. Saya katakan kepada pendeta itu, saya boleh nggak pinjam ceritamu kalau saya berkhotbah topik soal ini. Bagaimana orang yang menginvestasikan untuk kekekalan. Saya men-challenge hari ini, Jemaat PCC. Gak ada yang salah dengan uang. Tuhan tidak pernah melarang Anda punya deposito, tidak salah. Semakin banyak, tidak ada yang salah. Tapi pertanyaannya adalah, untuk siapa uang itu? Halo? Tuhan mau memakai uang yang kamu kerja, kamu berdoa, untuk tujuan surgawi. Terakhir, setelah kita mulai mengerti, wah, jadi uang itu nggak ada yang salah. Tetapi uang itu harusnya dipakai untuk kerajaan surga. Tapi jujur, bukankah manusia itu adalah manusia yang seringkali hidupnya bagi diri sendiri? Saya ulang di bagian awal, Tuhan tidak melarang saudara punya tabungan. Yang Tuhan soroti adalah manusia yang egois, manusia yang serakah, manusia yang tamak. Nah itu sebabnya pada poin terakhir saya akan berbicara lebih praktis. Walaupun ini agak sedikit berfilosofis, tapi gak apa-apa, saya akan membantu saudara untuk boleh mengerti lebih mudah. Bagaimana caranya supaya Anda dan saya terhindar dari dosa yang namanya ketamakan, tamak. Yang hanya mikirin diri sendiri, pokoknya saya. Nah itu bagaimana caranya? Ayo kita lanjutkan pembacaan kita. Tadi kita sudah belajar ayat 7, ayat yang ke-19, ayat yang ke-20 kita sudah kupas. Sekarang kita ayat 21. Saya sengaja memberikan eksposisi yang ketat supaya Anda ngerti semua ayat-ayat ini. Semua kita boleh pelajari kalimat-kalimat yang luar biasa. Sekarang kita lihat ayat yang ke-21. Tuhan memberikan sebuah jawaban, inilah kuncinya, rahasianya supaya kamu bukan jadi orang yang tamak. Tapi menjadi orang yang bisa menyalurkan berkat Tuhan. Gimana caranya? Sama-sama membaca 21. 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sudah ternyata akar masalahnya adalah apa? Masalah hati. Hati itu adalah kunci Bapak Ibu sekalian. Saudaraku, sederhananya saya mau mengatakan kalimat ini. Hari ini periksa di mana posisi hatimu. Saya ulang, di mana posisi hatimu. Saudara lihat kalimat ini baik-baik. Kepada siapa engkau melekatkan hatimu? Kepada apa engkau meletakkan hati dalam hidup ini? Kalau Anda mampu menjawab pertanyaan ini dengan benar, dengan clear, Anda keluar, terhindar dari ketamakan.
Soal hati, saudara. Saudara-saudara sekalian, setelah Yesus bicara soal hati, karena waktu ya saya mau percepat lagi. Ayat 21 bicara hati. 22 tiba-tiba Yesus berganti topik. Seolah-olah dia memberikan ilustrasi yang baru. Soal apa, saudara? Soal mata. Lihat 22. Yesus ngomong begini, mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu baik, perhatikan kata baik. Saya kasih warna berbeda. Kalau matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Kalau matamu jahat, gelap seluruh tubuhmu. Sebentar ya, saya mengajak kita berpikir sejenak. Saya janji 1 menit. Yang udah mulai nge-fly, buka mata ya. Mikir dulu ya. Oke. Saudaraku, Tuhan memberikan sebuah perumpamaan bentuknya mata. Tadi Yesus bicara hati. Periksa hatimu, di mana? Kemana kamu menambatkan, meletakkan? Kalau saya pakai gambaran itu namanya perahu, ya perahu kehidupan kita. Kamu menambatkan, melabuhkan perahu di mana? Ini penting sekali. Kalau hatimu diletakkan pada sesuatu yang keliru, percaya, kamu jadi orang egois. Nah kemudian Yesus beralih topik soal apa? Mata. Jadi kira-kira Tuhan ngomong gini, mata itu seperti jendela. Siapa yang rumahnya punya jendela? Pasti punya semua lah ya, kecuali yang tinggal di ruko. Rumah pasti ada jendelanya. Yesus mengatakan mata itu seperti jendela. Kalau jendela itu baik, kalau jendelanya bersih, kalau jendelanya healthy, sinar matahari bisa masuk. Maka rumahnya menjadi terang. Lihat, kalau matamu baik, matamu sehat, matamu bersih, teranglah seluruh hidupmu. Sebaliknya, kalau jendela itu kotor, jendela itu berdebu, tidak pernah dibersihkan, kena hujan, kena debu, terus dibiarin. 1 minggu, 1 tahun, 10 tahun dibiarin. Matahari sinarnya nggak bisa masuk, maka rumahmu menjadi gelap. Rumahmu unhealthy. Tangkap? Pertanyaannya, bagaimana supaya Anda dan saya terhindar dari yang namanya ketamakan itu? Jawabannya, Anda perlu memiliki mata yang baik. Anda bertanya, Pak Pendeta, gimana sih mata yang baik itu? Apa enggak boleh pakai kacamata? Apa harus rajin ke rumah sakit mata, periksa? Oh bukan itu, saudara. Dengar kalimat ini. Saudara, kata baik ini adalah kata yang mempunyai arti yang sangat menarik sekali. To the point. Kalau Anda ingin mempunyai mata, kalau Anda ingin terbebas daripada ketamakan. Pertama, saudara perlu memiliki mata yang single minded. Saudara, kata baik tadi itu punya pengertian dalam bahasa Greka. Itu adalah artinya apa? Single. Apa tuh single? Tunggal. Jadi artinya Yesus berkata kalau kamu mempunyai mata kalau kamu ingin jadi orang yang terbebas daripada ketamakan dalam hidup ini, bukan hanya mengumpulkan harta bagi diri sendiri saja. Yesus katakan, kamu perlu memiliki mata yang single minded. Apa tuh single minded? Mata yang fokusnya cuma satu. Cuma satu yang dilihat. Yang dia arahkan, yang dia kejar hanya satu. Apa itu? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Tadi saya katakan bahwa setelah bicara soal uang, di bawahnya Yesus bicara soal apa? Kekhawatiran. Masih ingat? Yesus berkata, janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu mau makan, apa yang kamu mau minum, apa yang kamu pakai. Tidak usah khawatir. Semuanya memang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Betul? 33, semua membaca 23. Tetapi carilah dahulu. Apa yang dicari, saudaraku? Kerajaan Allah. Inilah single minded.
Anda boleh bertanya, oh kalau gitu saya nggak usah ngurusin duit dong gitu. Nggak usah urusan pekerjaan dong. Yang masih single, nggak usah pacaran, nggak usah menikah. Setuju? Salah. Anda boleh tetap bekerja, boleh. Yang masih single, masih jomblo, boleh cari pasangan, boleh. Yang punya anak memikirkan masa depan, boleh. Tidak ada yang salah. Tetapi, dengar kalimat ini. Kacamata kita, cara pandang kita, satu. Apa itu? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi ketika Anda bisnis, boleh bisnis. Cari uang sebanyak mungkin, boleh. Tapi kacamata yang kita pakai, mata ini, waktu Anda memandang sesuatu, hanya satu. Di dalam bisnis saya, kerajaan Allah. Ketika saya membangun rumah tangga, satu fokusnya, kerajaan Allah. Ketika saya membesarkan anak saya, satu fokusnya, kerajaan Allah. Itulah arti yang Yesus katakan dalam ayat ini. Percayalah ketika Anda mempunyai mata yang single minded. Cuma satu, fokusnya arahnya. Saya mau bekerja, saya mau berumah tangga, saya membangun karir, saya mau rekreasi, apapun. Ketika engkau punya fokus hanya kerajaan Allah, di sanalah engkau menjadi orang yang terbebas dari ketamakan. Yang kedua, saya ulang, rahasia pertama adalah Anda perlu memiliki mata yang single minded. Bukan mata yang distracted. Saudara, Yesus mengatakan, jika matamu baik, lawan kata baik apa? Jika matamu jahat, baik lawannya jahat. Apa lawan kata single minded? Single minded artinya fokusnya satu aja fokusnya. Apa lawan katanya? Distracted. Saya kasih Anda penjelasannya, contoh yang gampang. Apa itu distracted? Kemarin malam dengan Bapak itu kita mau makan. Saya dijemput dari airport, kemudian makan. Mau makan apa Pak? Ini jemaat yang baik sekali ini. Dia baik. Mau makan apa? Ditawarin show. Saya kasih contoh ya, yang namanya distracted apa tuh? Langsung saya mulai tanya, ya basa-basi, nggak apa-apa. Terserah, makan apa aja deh. Oh jangan terserah dong, harus pilih dong. Benar, suruh pilih saya ini. Jujur ya, pilih ya. Malah menyebutkan menu-menu makanan yang saya mau. Saya katakan, saya mau nasi ayam. Oh boleh, merencanakan. Kita makan nasi ayam di jalan ini, di mana? Oke lah disebutkan alamatnya. Oh ini, otak saya mulai muncul. Pertama nasi ayam. Lagi mikir-mikir, oh ya saya juga mau nasi goreng babat. Ayam belum selesai, muncul babat ini. Muncul lagi, saya mau nasi gandul, saya mau. Cuman kolesterol gak berani. Muncul lagi, di mobil saya belum keluarin semua Pak. Seperti itu listnya panjang di situ. Mau nasi ayam, mau nasi goreng babat, mau nasi gandul, mau nasi pindang, mau nasi apapun saya mau saudara. Saudara mengerti? Itu namanya distracted. Nggak fokus. Semua mau. Saudara perhatikan, ini saya berhenti sini ya, Anda lihat dulu. Ini sengaja saya tuliskan supaya Anda boleh lihat logika Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya jelasin pelan-pelan ya. Ketika seseorang tidak punya single minded, artinya apa? Dia distracted. Dia lihat ini dia mau, lihat itu dia pengen, mau beli, mau punya, semua dia mau. Tidak bisa fokus saudara. Orang yang distracted, apa ujung-ujungnya? Greedy. Tahu greedy? Apa greedy itu? Serakah. Lihat tas LV, boleh juga ya. Jalan lagi ke sana. Lihat, sorry enggak boleh sebut merek ya, terlanjur ya. Lihat lagi, ada hurufnya H. Tahu? Saya mau. Lihat BYD, boleh juga ya. Ke sana, lihat Denza, boleh juga ya. Halo? Anda lihat?
Semua mau. Apa yang muncul? Greedy. Dan orang yang greedy adalah orang yang sulit apa-apa? Generous. Wah, waktu saya temukan konsep ini luar biasa. Tuhan sangat tajam sekali dia melihatnya. Dia bongkar akarnya, saudara. Hari ini minta sama Tuhan, gak ada yang salah dengan uang, gak ada, saudara. Tapi kenapa ada orang mencintai uang? Kata Paulus dalam surat Timotius, cinta uang adalah akar kejahatan. Bukan uangnya loh, bukan uangnya. Tapi ketika mencintai uang, engkau meletakkan hatimu kepada uang. Hanya pikirannya apa? Uang untuk saya. Anda sulit berbagi, meneruskan, sulit sekali. Akarnya di sini. Karena kamu fokusnya, matanya distracted. Macam-macam. Ketika fokusmu satu, kerajaan Allah. Saya kerja boleh, saya rumah tangga boleh. Tapi di dalam rumah tangga saya, dalam pekerjaan saya, dalam bisnis saya, dalam segala hal. Satu fokusnya, kerajaan Allah. Engkau dan aku terhindar menjadi orang yang tamak dalam hidup ini. Saya tutup. Ya, boleh diiringi. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya tutup ayat 24, Yesus mengakhiri kalimatnya. Ayo sama membaca 24, 1, 2, 3. Kamu tidak dapat. Stop dulu ya. Tidak dapat. Yesus tidak berkata begini ya. Kamu gak boleh mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Gak boleh loh ya. Jangan ya. No. Yesus tidak mengatakan tidak boleh. Tetapi tidak dapat. Apa artinya? Gak mungkin bisa. Orang Kristen itu hanya satu cara pandangnya. Single minded. Apa itu? Kerajaan Allah. Hati-hati dengan double minded Bapak Ibu. Dengar kalimat saya cukup keras. Iblis tidak pernah melarang Anda jadi Kristen. Silakan. Si jahat tidak pernah melarang Anda rajin ke gereja. Silakan. Pergi. Mau baptis. Monggo. Tapi iblis paling keberatan ketika orang Kristen dia mempunyai mata yang single minded. Dia goda engkau. Dia bujuk engkau. Untuk apa? Double minded. Hati-hati, saudara, hati-hati. Inilah kenapa membuat banyak orang Kristen diberkati Tuhan. Diberikan rezeki yang luar biasa. Tapi ternyata itu sebuah jerat, sebuah musibah dalam hidupmu. Semua dimulai dari apa? Dari hati. Hati yang tamak. Hati yang serakah. Hati yang egois. Hati yang mementingkan diri saya. Keluarga saya. Anak saya. Orang tua saya. Saudara saya. Soal hati. Iblis tahu. Dia goda hatimu. Supaya apa? Bercabang. Yesus boleh, silakan. Tapi dia goncang kamu. Kayak saya tadi. Nasi ayam mau, nasi ini mau, semua mau saya. Hati-hati, saudara. Itu sebabnya saya tinggalkan sebuah contoh. Ini adalah 4 poin minimal di mana hatimu perlu dikalibrasi. Tahu kalibrasi? Disetting ulang. Distandarkan pada standar Tuhan. Dideketin pada standar. Pertama, waspadalah ketika hatimu adalah hati yang sulit bersyukur. Itu tanda-tanda, saudara. Cepet sama Tuhan datang. Tuhan, kenapa ya hatiku udah mulai gak bisa bersyukur. Gak bisa. Cepet dikalibrasi. Masih ada waktu sebentar ya.
Apa itu bersyukur? Dengar ini definisi penting ya. Orang yang bersyukur adalah orang yang sadar. Sama-sama katakan sadar. Sadar apa? Dia sadar bahwa dirinya tidak berhak. Sama-sama katakan tidak berhak. Dia tidak berhak atas segala sesuatu yang dia miliki dan dia nikmati. Bisa ulang? Ini konsep penting. Saya ulang ya. Orang yang bersyukur adalah orang yang sadar bahwa dirinya tidak berhak atas segala sesuatu dalam hidupnya yang dia miliki, bahkan yang dia nikmati. Contoh, kalau Anda hari ini masih bisa bekerja, sementara di luar ada orang-orang yang cari kerjaan susah, betul? Anda mengatakan, Tuhan, sebetulnya saya tidak layak masih punya pekerjaan seperti ini. Ada orang di luar lebih hebat. Pendidikan saya cuman S3, betul? SD, SMP, SMA. Sementara orang di luar, sampai sekolahnya di luar negeri, pulang belum tentu ada pekerjaan. Tapi saya ada pekerjaan yang baik. Saya nggak layak Tuhan. Percayalah, jadilah orang yang mudah untuk bersyukur. Dia mengatakan saya nggak berhak. Tapi kalau Anda mengatakan saya berhak, saya sudah sekolah luar biasa, saya patut mendapatkan semua ini. Percayalah, Anda sulit bersyukur. Yang kedua, waspadalah kepada keinginan hati. Pengen. Mau, more and more. Hati-hati. Yang ketiga, waspadalah. Hati yang tidak pernah puas. Yang terakhir adalah hati yang iri. Kalibrasi hatimu hari ini di hadapan Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mohon Tuhan, ubahlah hatiku Tuhan, jamah. Aku tidak mau jadi orang Kristen yang hanya sekedar datang ke gereja, tapi hatinya bercabang. Hari ini Tuhan ingin engkau dikembalikan, diriset kembali. Pandanganmu satu kepada kerajaan Allah dan kebenarannya.